Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan kembali pembacaan tentang hadis-hadis berkaitan tentang akhlak, khususnya adalah tentang seseorang bermuamalah dengan tetangganya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, telah kita bacakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menghormati tetangga, untuk menyayangi tetangga. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan tetangga itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 macam. Tetangga yang mana kita dipertemukan dengan orang tersebut itu melalui 3 jalur. Dia tetangga kita, dia juga saudara kita, dia juga sesama muslim. Kemudian macam tetangga yang kedua adalah tetangga yang kita dipertemukan melalui 2 jalur. Apa itu? Dia adalah seorang muslim dan dia adalah tetangga kita. Dia seorang muslim dan dia adalah saudara kita. Dan ada jalur yang ketiga, macam tetangga yang ketiga adalah tetangga yang mana kita dipertemukan dengan orang tersebut melalui 1 jalur, yaitu karena dia adalah tetangga kita, sedangkan dia beragama non-muslim. Karena kalau ngomong kafir, katanya fatwa kafir sudah dilarang katanya. Ada fatwa dilarang kata kafir. Kita menggunakan kata non-muslim. Nah, kenapa di sini Bapak Ibu sekalian kok orang kafir sekalipun, orang non-muslim sekalipun kok kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka? Kenapa? Ini bentuk agama Islam itu rahmatan lil alamin. Namanya rahmatan lil alamin itu berkasih sayang kepada seluruh alam semesta, termasuk orang yang non-muslim. Bahkan nanti ada adab-adab kepada hewan peliharaannya. Bapak-bapak yang misalnya suka melihara kucing, perkutut, keranjang, ada sih buatan keranjang, kucing, atau misalnya punya kolam ikan kan juga hewan. Ada adab-adabnya. Atau bapak-bapak yang suka mancing, ada mancing yang mancing syariah. Ada tata caranya. Nah, kenapa orang non-muslim sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat baik? Maka bisa jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang non-muslim, orang tersebut itu akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Jangan sampai kita kalah dengan orang non-muslim. Terkadang orang muslim itu baiknya itu hanya momen-momen tertentu, sedangkan orang non-muslim terkadang ada sebagian, tidak semuanya. Terkadang mereka baik banget, diutangi gampang, di sini duit gampang, kenapa kok masalah di sahur apa? Nah, ketika utang sama yang muslim, kayak orang masjid, apa? Kayak masjid ya mentung. Kadang ada nih, kita dipinjemin susah. Kalau ngasih pinjaman, ngasihnya bunga. Waduh. Tapi terkadang Bapak Ibu sekalian, orang non-muslim itu meminjami kita nggak apa-apa, nggak usah disahur, nggak apa-apa. Ketika utangnya sudah banyak, oke,
sekalian buahnya ya, mustahil ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah yaitu bagaimana jadilah seorang tetangga yang menyenangkan. Menjadi tetangga yang menyenangkan. Senang bukan? Misalnya kita punya tetangga yang menyenangkan itu udah keloe, senang. Maka Rasulullah SAW memberikan tips agar seseorang itu bisa menjadi tetangga yang menyenangkan kepada tetangganya. Diriwayatkan dari Abu Amir Al-Himsi, ia mengatakan bahwasanya Thauban berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa salasati ayyam." Jika ada dua orang laki-laki, walaupun di sini menggunakan kata laki-laki tapi umum, termasuk juga perempuan. Jika ada dua orang yang berselisih, yatasaramani, berselisih ini ribut, bahkan ributnya gede-gede lah kalau bahasa kita, terus pokoknya rame lah. Bahwa masalah satu ayat yang mana keributan tersebut itu melebihi 3 hari. Fayahliku ahaduhuma famata wa huwa ala dzalika minal musallamah. Nah, ternyata ada di antara salah satu di antara dua orang tadi yang ribut, tiba-tiba dia meninggal. Sedangkan keduanya itu masih dalam perselisihan. Illa halaka jami'an. Maka sejatinya orang tersebut dua-duanya adalah orang yang merugi. Orang yang merugi. Wa ma min jarrin yadrimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dzalika ala ayyahruja min manzilihi illa halaka. Dan tidaklah seorang tetangga yang mana tetangga tersebut itu mendolimi tetangga yang lain sampai terjadi cekcok, akhirnya tetangganya itu terusir dari rumahnya. Maksudnya terusir dari rumahnya juga, Pak. Kita datang ke rumahnya terus dan tinggal mana? Nah, tidak seperti itu. Nah, ini rumah siapa? Maksudnya di sini terusir dari rumahnya sendiri karena disebabkan cekcok. Akhirnya tetangganya nggak betah. Wes daripada aku ribut terus kalau tanggaku, mending aku tak pindah. Nah, karena sebab seperti ini akhirnya apa? Akhirnya illa halaka. Maka sungguh orang tadi itu orang yang celaka, orang yang terlaknat, orang yang diancam dengan neraka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Maka Bapak Ibu sekalian, tips pertama menjadi tetangga yang menyenangkan pertama adalah ketika seseorang itu ribut dengan saudaranya, jangan lebih dari 3 hari. Jadi yang ribut, mumpung itu lebih udah gede sekalian. Tadi kalau udah 3 hari, wis bukan. Mau gede-gedean monggo. Soko-soko yang boten sak gede-gede, dirembuk makan loh. Tapi kalau misalnya mau geget-geden, mau ribut, ya 3 hari cukup. Tapi dari 3 hari jangan. Karena kenapa? Selama itu pula orang tersebut itu akhirnya diancam dengan neraka, didoakan dengan kejelekan. Coba bayangkan, selama 3 hari 3 malam kita didoakan kejelekan. Siapa yang mendoakan? Rasulullah SAW. Maka seseorang ketika misalnya dia ribut dengan tetangganya, jangan sampai dia ributnya itu lama, cukup 3 hari. Nah, kemudian terlebih lagi ternyata ada salah satu di antaranya itu meninggal. Coba bayangkan, lagi ribut-ributnya salah satunya meninggal. Ini kok caranya minta maaf ribut. Padahal niat kita, saya tak ribut 3 hari aja. Ternyata ketika di
3 hari ini tetangga kita atau saudara kita meninggal tiba-tiba. Karena namanya meninggal kan gak ada yang tahu. Gimana minta maafnya? Siapa yang mau maafkan kita? Kalau kita salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa minta maaf, kita taubat, istighfar, selesai urusannya. Tapi kalau misalnya kita punya masalah dengan orang lain, gimana agar dosa tersebut itu diampuni? Kita minta maaf. Maka jangan pernah seseorang, ciri khas seorang tetangga yang baik, tetangga yang menyenangkan adalah dia tidak ribut dengan tetangganya lebih dari 3 hari. Syukur-syukur lebih lagi kalau habis musuh, habis ribut langsung maaf-maafan. Seperti contohnya ini, contoh yang bagus Bapak Ibu sekalian. Orang Arab itu gitu. Orang Arab itu kalau biasanya ribut sama orang lain, sesama Arab atau ya sama-sama tahu adatnya, itu sekali ramai, sekali ribut tuh gede Pak. Jotos-jotosan ya jotos-jotosan. Ibaratnya ya monyet-monyet tenang Pak. Mana? Ibaratnya marahnya itu meledak sekalian. Tapi berarti kuat salaman. Beda dengan kita. Terlebih lagi orang Jawa gitu. Dikira nanti kita berbicara tentang orang Jawa dikira menjelek-jelekan orang Jawa. Loh, saya juga orang Jawa kok. Asli kok itu gitu kan. Bapak Ibu gua nggih Jawi ya. Yang Jawi. Orang Jawa itu terkadang ketika musuhan sampai dibawa ke turunannya, 7 turunan tesih loh, tesih hidupnya. Makanya kayak ribut itu nggih ampun, poin cukup lah. Antara aku dengan dia sudah cukup. Anak-anak gak usah diajak ikut campur. Wis pokoknya itu urusan bapak. Wis sah main urusan bapak. Saya ini bapak nyelesaikan urusan ini. Jangan dibawa sampai anak lain tombol dewe kayak ampun itu nih Pak. 3 hari saja terlaknat, terlebih lagi sampai keturunan kita. Artinya apa? Ya ketika keturunan kita akhirnya membawa dendam, akhirnya didoakan dengan kejelekan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tips menjadi tetangga yang menyenangkan yang kedua adalah jangan sampai ketika kita ribut membuat tetangga kita ini tidak nyaman. Jangan sampai akhirnya pindah rumah. Maka saya pernah mengatakan, rumah itu, harga rumah mahal dan murah itu sejatinya bukan dilihat dari lokasinya, tapi dilihat dari tetangganya. Coba alangkah indahnya kalau misalnya rumah cuma sepetak 6x10 minimalis, tapi kita punya tetangga yang baik banget, maka enak sekali. Bahwa kita cuma rumah 6x10 ya tetap nyaman, walaupun masuk gang. Tapi tetangganya enak, menyenangkan, ketemu senyum, sapa, senyum, salam. Ini yang mulai hilang dari kebiasaan kita. Kita ketemu saudara tidak senyum, tidak juga menyapa, tidak juga salam. Maka kalau misalnya kita praktekkan senyum, sapa, salam, insya Allah enak hidup kita ini. Segala permasalahan itu akan mudah untuk diselesaikan. Ini tips pertama, menjadi tetangga yang menyenangkan adalah kita tidak bermusuhan lebih dari 3 hari. Kemudian jangan sampai ketika kita bermusuhan ini membuat tetangga kita ini tidak nyaman. Kadang karena masalah sedikit akhirnya sudah aku tak pindah rumah lain daripada bina ribut kalau Sugino. Wonten iki. Boten nggih. Wonten asmanipun Pak Sugino atau bapaknya. Jangan sampai kadang orang, bahkan ketika orang tidak suka dengan orang lain, itu nyebut namanya nggak mau. Tak kaya, si kaya. Nah, jangan sampai. Maka syariat itu memerintahkan kepada kita hendaklah kita berbuat baik kepada tetangga kita.
Jangan sampai tetangga tersebut itu akhirnya tidak nyaman dan membuat ingin dia pindah. Maka tips selanjutnya, tips yang ketiga, menjadi tetangga yang menyenangkan untuk tetangganya yang lain adalah kita tahu prioritas kita. Siapa tetangga yang harus menjadi prioritas kita, yang harus kita dahulukan? Rasulullah SAW pernah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi." Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini memiliki dua tetangga. Kepada siapakah tetangga yang harus aku benar-benar perhatikan, harus benar-benar aku prioritaskan? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan ila aqrabihima minka baban, yaitu kepada tetangga yang rumahnya, yang pintu rumahnya itu lebih dekat dari rumahmu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maksudnya di sini kepada orang yang pintu rumahnya itu lebih dekat. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang itu hanya memiliki satu tetangga. Maka ketika seseorang itu memiliki tetangga yang banyak, sedangkan ketika dia ingin memberi hadiah, ingin berbuat baik, hadiah tersebut itu tidak cukup kecuali hanya misalnya cuma satu tetangga. Karena terkadang kan seseorang misalnya punya apa, kalau dibagi se-RT kan buatnya cukup ya. Paling enggak ya tetangga sebelah rumah, misalnya masak motong ayam, paling enggak tetangganya dikasih satu paha ayam. Paling enggak misalnya satu paha ayam atau dikasih sayapnya satu minimal. Tapi ya misalnya dibikin sop itu kan ada kuahnya diperbanyak, kemudian sayurnya diperbanyak, kemudian sayapnya itu disebutin di bagian paling bawah. Enggak, ini malah ngasih. Jadi ya ketika kita misalnya masak atau punya makanan yang tidak memungkinkan untuk dibagi kecuali untuk satu tetangga, itu kita prioritaskan yang paling dekat pintu rumahnya dari kita. Tapi kalau misalnya kita punya makanan yang bisa dibagi banyak, misalnya kita habis panen apa misalnya? Panen lele atau panen kebunnya, misalnya rambutannya habis panen, atau punya pohon alpukat banyak, yang memungkinkan untuk dibagi kepada tetangganya, atau mangga atau pisang, itu memungkinkan untuk beberapa tetangga, ya kita memberikan kepada tetangga yang lain. Paling nggak satu komplek, bagaimana, atau yang biasa kita temui ketika jamaah. Ini jika kita memiliki makanan yang banyak. Tapi kalau misalnya kita hanya makanannya sedikit, maka dipilih yaitu tetangga yang paling dekat itu rumahnya. Dan hal ini, perintah ini diperkuat dengan hadis yang lain, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, wala yabda'u bijarihil aqsa qabla al-adna. Jangan sampai seseorang itu berbuat baik kepada tetangganya al-aqsa. Maksudnya aqsa itu yang paling jauh, qabla al-adna, baru setelah itu yang paling dekat. Nah, karena terkadang kita ini ketika berbuat baik itu ingat tombol ini saya cedak, saya tiap bendino ketemu kadang lari. Kita lupa tiap hari kita ketemu 24 jam, bisa ketemu 5 kali, 6 kali, 7 kali. Cangkruan ya bareng. Ketika panen kok malah nggak dikasih. Maka
Jangan sampai yang paling jauh baru yang paling. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Akan tetapi ketika seseorang hendak berbuat baik, hendaklah dia berbuat baik dari orang yang paling dekat dulu. Tadi, mana paling dekat ini, pintu rumahnya paling dekat dari rumah kita. Berbuat baik. Jangan sampai yang jauh dulu baru yang paling dekat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-adna yang paling dekat ini juga bisa dimaknai adalah orang yang hubungannya paling dekat dengan kita. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau berbuat baik kepada orang lain itu gampang. Tapi ketika berbuat baik kepada orang yang terdekat itu kadang susah. Mikir-mikir. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Terkadang ada sebagian suami atau sebagian istri, ketika naktir temennya itu gampang. Tapi kalau misalnya naktir ngasih misalnya biaya make up untuk istrinya muangere lanjaman, atau misalnya istri minta tambahan uang belanja, nanti dulu bunyi, wah ini uangnya nggak ada ya, padahal ada. Kalau sama temannya gampangan, apian, gadis kok, makanya nanti saya ini. Kita sekarang mau makan di mana? Tapi ketika istri minta, bapak minta duit buat belanja, nanti dulu ini duitnya lagi kepakai, barusan dapat duit, habis itu kepakai lagi. Padahal uangnya masih. Atau terkadang ada sebagian ayah yang ketika anaknya meminta uang, padahal ini memintanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Beda kalau misalnya hal yang gak ada manfaatnya, tiba-tiba terus nanti lah, bapak ini duitnya mau kepake buat ini, mau buat itu, atau malah terkadang berdusta. Aku enggak, ya, dok yang sabar disik ya, bapak lagi enggak punya uang. Ya kalau misalnya punya uang, yang dikatakan punya uang, misalnya, dok, wah bapak punya uangnya cuma 20.000 ya, kamu tak kasih 5.000 aja ya, itu lebih enak jujur. Di sisi lain kita menanamkan kepada anak kita ini kejujuran, jangan sampai kita berbohong. Dan di sisi lain juga kita lebih mengedepankan orang yang paling layak untuk kita nafkahi. Siapa yang orang yang paling layak untuk dinafkahi oleh seorang laki-laki? Ya keluarganya, anak istrinya. Istrinya dicukupi, anaknya dicukupi. Baru setelah itu, misalnya orang yang lain. Jangan sampai ketika kita sedekah kepada orang yang jauh kita semangat, padahal orang di sekeliling kita itu banyak yang kelaparan. Banyak fenomena di masyarakat kita ini, kita membantu teman saudara-saudara kita di luar negeri itu rajin. Misalnya penggalangan dana 10 juta dalam misalnya sekali sholat dapat. Tapi kalau misalnya ayo kita buka penggalangan dana saudara kita, tetangga kita yang habis kecelakaan, dia orang mentu-mentu wangel, maka jangan sampai. Tapi juga jangan sampai dijadikan dalil gitu. Dijadikan dalil akhirnya ketika misalnya tidak tepat bersedekah kepada orang yang jauh, harus diutamakan yang dekat terlebih dahulu. Akhirnya sebagian menjadikan dalil, aku donasi Palestina wae kalau Suriah lah. Aku gak ikut donasi, aku itu tetangga juga. Atau misalnya dijadikan dalil yang lain, enggak. Ya setidaknya kita kedepankan dulu saudara kita yang terdekat. Walaupun sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bukan berarti terlarang seseorang membantu saudara yang ada di Suriah, di Palestina, di Turki. Terlebih lagi sekarang saudara kita ada di Pundi, Bapak Ibu sekalian, di mana Turki dan Suriah itu sedang mengalami kemarin bekas gempa. Banyak yang meninggal.
ada sekitar korbannya sekitar 2000 atau berapa? 8.000 saja Pak. Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara-saudara kita di Turki dan di Suriah. Allahumma amin. Maka kalau misalnya ada penggalangan dana, ya walaupun itu saudara jauh, kita mampu, ya paling enggak kita bantu. Misalnya aku tak nyumbang, misalnya ratusan 10.000, ya walaupun 10.000. Lah kenapa kok 10.000? Saya lebih mengedepankan tetangga saya yang terdekat. Saya ada yang sakit, misalnya keselimpahan, atau ada yang kecelakaan, maka kita kedepankan. Ini misalnya tetangga kita yang satu kompleks, satu perumahan, satu kampung, kita nyumbang 100.000. Misalnya Palestina Suriah 10.000 bisa. Tapi alhamdulillah kalau misalnya bisa lebih banyak, maka itu lebih baik. Maka ini tips yang pertama Bapak Ibu sekalian, menjadi tetangga yang menyenangkan, yaitu tips yang ketiga, yaitu kita tahu prioritas siapakah tetangga yang harus diutamakan. Maka jangan sampai seseorang mengedepankan tetangga yang jauh dibanding tetangga yang dekat. Kemudian tips cara menjadi tetangga yang menyenangkan adalah kita tahu bahwasannya seorang tetangga yang sejati, seorang muslim sejati, dia tidak membiarkan tetangganya atau saudaranya dalam kelaparan. Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Musawid. Ia mengatakan, sesungguhnya suatu ketika aku pernah mendengar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan kepada Abdullah ibnu Zubair bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashbahu wa jaruhu ja'iun." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim yang sejati, yaitu orang yang membiarkan tetangganya kelaparan, sedangkan dia bisa tidur nyenyak dalam perut yang kenyang. Maka tidak boleh seseorang itu membiarkan tetangganya ia bisa tidur dengan perut yang kenyang, nyaman, aman, damai, sejahtera, sedangkan dia membiarkan tetangganya tidur dalam keadaan kondisi yang lapar. Itu bukan seorang mukmin sejati. Bahkan di sini dikatakan sebagai bukan seorang mukmin sejati. Artinya apa? Imannya itu kurang. Imannya tidak sempurna. Seorang muslim yang imannya sempurna adalah orang yang memperhatikan tetangganya. Maka tidak heran dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika malam itu ronda, belusuan, ngecek satu persatu siapakah di antara rakyatnya, bawahannya yang kelaparan, yang membutuhkan bantuan. Bahkan tidak jarang Umar bin Khattab itu ketika malam beliau menggotong gandum, beras dan lain sebagainya dengan apa? Pundaknya sendiri. Kemudian diletakkan di depan pintu orang yang kira-kira membutuhkan. Kenapa ini bisa diketahui? Ini bisa diketahui ketika Umar bin Khattab Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Terlihat bekas-bekas di punggungnya itu bekas-bekas memar. Karena saking seringnya menggotong, mengangkat beras, gandum untuk rakyatnya yang membutuhkan.
Maka bapak-bapak bisa di sini diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketua RT, mana ketua RW, ketua RW, nama boleh, ketua RT, ketua RW, ketua takmir. Karena kalau di perumahan saya itu setiap tahun ketika rapat, ada rapat tahunan, itu pasti ada rapat membahas, yaitu adalah jamaah masjid yang misalnya membutuhkan. Jadi ada inisiatif itu kita ambilkan dari misalnya infak, bukan kotak infak itu, ada infak sosial. Jadi ada kotak infak itu untuk infak sosial, digunakan untuk jamaah masjid yang sering jamaah tapi membutuhkan, misalnya sakit, tiba-tiba sakit, atau kena musibah, atau misalnya anaknya butuh biaya, itu bisa diambilkan dari situ, diambilkan dari kotak infak sosial. Ini setiap ini pembahasan, kira-kira siapa yang masuk kriterianya, apakah masih seperti ini atau perlu kita ganti, kita revisi. Ada seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ketika misalnya kita diamanai sebagai pemimpin, sebagai ketua RT, ketua RW, misalnya ada tetangga atau warganya yang membutuhkan, ya segera dibantu, dikata siapa warganya, Pak siapa, jumlah warganya berapa, kebutuhannya apa, bisa. Walaupun seperti itu, ya memang sudah menjadi tugas Basnas, Badan Zakat Nasional itu tugasnya bukan cuma duduk ongkang-ongkang, tugasnya itu keliling. Ambil zakat, yang berhak menerima zakat itu ya seperti itu, bukan cuma duduk-duduk tinggal menerima nggak dicatat. Ya kalau misalnya menerima kemudian dicatat, misalnya saya bagian Basnas, bagian misalnya mencatat inventaris, ya bisa dia dapat, misalnya dia dimungkinkan untuk dapat zakat. Tapi misalnya ada sebagian ya Basnas, Lazis, ini umum ya mau Lazis yang abang, hijau, kuning ya monggo. Tapi intinya namanya Lazis, Basnas, itu tugasnya bukan cuma keliling mendata siapa warganya, misalnya Lazismu Muhammadiyah, siapa warga Muhammadiyah membutuhkan, catat. Bukan hanya menerima, tidak menerima nggak pernah keliling. Begitu juga Lazisnu Nahdlatul Ulama, biar adil. Muhammadiyah kita singgung, ini juga kita singgung, adil namanya. Kita tidak membeda-bedakan. Ya tugasnya itu keliling mencatat siapa warganya yang membutuhkan. Jangan sampai uang zakat ini mengendap, uang sedekah ini mengendap. Padahal setiap muktamar itu dibacakan berapa asetnya, sekian triliun, sekian miliar. Jangan sampai hanya mengendap, bagikan kepada warganya yang membutuhkan. Sehingga apa? Inilah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang kasih sayangnya itu menyebar luas ke semuanya. Syukur-syukur misalnya agar warga Muhammadiyah yang membutuhkan, Lazisnu membantu. Atau misalnya ada warga Nahdlatul Ulama yang membutuhkan, Lazisnu milik Muhammadiyah membantu. Agar bisa dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Jangan hanya kita pintar menggaungkan Islam rahmatan lil alamin, tapi sejatinya kita tidak rahmatan lil alamin. Warganya saja kadang suka ditelantarkan, kita tidak peduli. Maka bagaimana cara kita peduli kepada orang lain? Maka marilah kita peduli dengan orang sekitar. Kita mulai dari hal yang paling basic, tetangga samping kanan kita. Kita cek, apakah di antara mereka ada yang membutuhkan? Terkadang orang membutuhkan tuh nggak harus woro-woro. Ya kita cukup Pak, kita tahu diri lah. Oh ini kayaknya membutuhkan, kita bantu. Bahkan membantu itu nggak harus yang banyak kok, nggak harus yang nggak harus yang kalau bantu itu harus bantu yang besar, nggak harus.
Rasulullah SAW pernah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai kaum muslimat. Ini khitabnya ditujukan kepada kaum mukminat, para perempuan kaum muslimin. Tapi ini tidak membatasi hanya orang untuk perempuan saja, untuk laki-laki juga. La tahqiranna jaratun tijaratiha walau fil sani syatin. Wahai kaum muslimat, janganlah kalian sekali-kali meremehkan pemberian atau bantuan kepada saudaranya, tetangganya, walau fil sinasatin, walaupun seseorang itu hanya membantu atau memberi. Fil sinasatin itu nomor fil sinasatin itu adalah barang yang dianggap sepele. Orang itu malah kadang nggak membutuhkan. Contoh itu nomor. Sini menggunakan kata syatin itu adalah kambing. Contohnya adalah kaki kambing. Siapa yang mau makan kaki kambing? Kaki kambing mau buat apa? Boleh ini. Ya misal ada misalnya dibakar. Tapi secara umum namanya kaki kambing itu daging. Daging mau betul. Daging Kikilnya juga nggak banyak, lebih enak dagingnya. Maka kadang misalnya sebagian orang itu ketika nyembelih kambing, kakinya udah biarin aja, terserah mau yang mau ngambil siapa. Tapi ini tidak menjadi batasan. Maksudnya intinya sesuatu yang dianggap remeh kadang orang nggak membutuhkan. Maka saya katakan tadi, walaupun menyembelih satu ayam, misalnya ya minimal tetangganya dikasih ya satu pahala, atau misalnya satu sayap. Kalau misalnya ternyata nyembelihnya cuman misalnya nggak nyembelih, misalnya beli misalnya sayap ayam semuanya, ya minimal dikasih walaupun sedikit. Jangan hanya kita memberi tetangga kita ini cuma baunya. Seringkali itu begitu kita ini. Kita cuma pamer bau, atau misalnya pamer misalnya foto makanan di status. Ternyata apa? Tetangga kita melihat. Nah, coba yang suka pamer makanan di status di sini. Nah, ini banyak. Di antara kita ini sering misalnya pamer status di WhatsApp misalnya. Hari ini kita masak misalnya kita hari ini masak kue guys. Hari ini kita masak sop, atau hari ini kita bikin dendeng, atau hari ini kita bikin apa. Cuman pamer di status gitu loh. Ya makanya sebelum pamer di status, minimal tetangga samping rumah itu dioncali gitu loh. Ya dioncali bukan dilempar, maksudnya diberikan ya, walaupun cuman ya misalnya cuma sesuai 2 suwir, baru habis itu pamer. Lah misalnya ada yang tanya, Ustaz, saya bisnis catering ya Ustaz. Berarti nggak boleh Ustaz, misalnya kita pamer masakan di status. Ya boleh, karena kita kan ini usaha. Misalnya kita usaha usaha misalnya punya akeko catering, atau kita misalnya punya kolam lele itu. Alhamdulillah lele kita habis ini panen gitu. Yang berminat lele monggo silahkan japri sekilo sekian, tapi jangan lupa tangganya dikasih gitu loh. Kalau catering ya kadang pesanan, ya kalau pesanan ya buat lebih lagi, lebih dikit, tetangganya diciprati lah. Ya kan nggak tahu, siapa tahu dengan kita nyiprati tetangga kita sedikit, siapa tahu malah membuat catering kita ini menjadi laris. Nah, kan nggak ada yang tahu. Bagaimana berdoa, ya Allah, tak
tetangga saya ini baik banget, setiap masak catering saya di Cipati. Semoga usahanya berkah lancar. Amin. Nah itu kalau yang doain satu, kalau yang mendoakan saya 10 orang, masya Allah. Maka ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini perlu sedikit dikoreksi. Terkadang ini terakhir, terkadang kita ini ketika sedekah Jumat berkah itu kita rajin. Padahal apa? Namanya Jumat berkah itu. Kira-kira yang makan makanan kita siapa? Tetangga samping rumah kita? Oh, belum tentu. Bisa jadi orang jauh-jauh datang. Bahkan terkadang ada di sebagian masjid, anak-anak itu sudah standby sampai makanannya. Dan anak itu entah dari mana datangnya kita nggak pernah tahu. Tetangga satu kampung ya bukan, sehingga yang makan ya tetangga jauh kan. Maka ya daripada kita ya walaupun ini baik, tetangga sampai rumah lah minimal dapat cipratan ya. Ini bukan bermaksud menyindir, bukan. Tapi ini introspeksi untuk kita semua gitu. Terkadang kita ini lebih mempedulikan yang jauh, sedangkan yang yang dekat itu terkadang lupa. Maka lebih, misalnya Ustaz, saya semangat sedekah Jumat, tapi saya juga bantu, misalnya ketika kita masak tetangga dapat cipratan. Alhamdulillah, berkah di atas berkah. Kita sudah berkah memberi makanan ketika hari Jumat, yang mana hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, sebaik-baik hari. Di sisi lain kita juga tidak lupa mempedulikan tetangga sampai rumah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Mohon. Berkenaan dengan tadi pemboikotannya secara Muslim lebih sedikit ya. Kalau misalnya dalam satu kampung atau dalam satu komunitas itu ada katakanlah oknum yang dia itu memang melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya, itu udah tobat-tobat nggak tobat dikasih tahu baik-baik ya, ngeyel dan ngeyel apakah untuk alasan pembelajaran supaya dia itu menjadi lebih baik itu boleh diboikot lebih dihindari dengan memperhatikan kayak hadisnya Ka'ab bin Malik di kasus perang Tabuk. Ya. Bolehkah kita memboikot saudara kita yang mana saudara kita ini sudah menjadi biang kerok masalah, sukanya adu domba? Bolehkah kita memboikot? Ketika ditanya seperti itu, bolehkah? Boleh. Yang kedua, permasalahannya, apakah dengan kita memboikot itu menjadi maslahat atau madarat? Ini yang perlu diperhatikan. Kalau seandainya dengan boikot tersebut akhirnya menjadi maslahat, seperti Ka'ab bin Malik akhirnya sadar, maka kita boikot. Tapi kalau misalnya dengan boikot tersut malah nggak sadar, malah tambah ganti, karena ada sebagian orang itu ketika diboikot malah tambah ngeyel. Oh gitu ya, oke, mainmu begitu, lo jual, gue beli. Akhirnya apa? Malah tambah ngeyel. Nah kalau seperti itu ya sudah, nggak usah diboikot. Cukup kita mengingatkan, kita nasihati baik-baik. Kita juga misalnya ketika orang tersebut itu menyebarkan sebuah isu, ya kita kasih tahu juga itu belum tentu benar. Kita kasih bukti. Kita ingatkan juga saudara kita yang lain. Hati-hati, itu orang suka menyebar fitnah. Kalau diboikot malah tambah jadi. Tapi kalau nggak diboikot, ya malah menyebarkan fitnah. Maka solusinya kita beritahu orang-orang terdekatnya agar ketika dia misalnya menyebarkan info, jangan ditelan mentah-mentah. Kita tabayin dulu, karena buktinya sudah banyak, ini kasus itu, ya kan ada. Nah kalau malah diboikot malah bisa jadi, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ada orang gara-gara diboikot
akhirnya nggak mau datang lagi ke masjid, nggak mau sholat jamaah, nggak, bahkan ada yang mohon maaf akhirnya murtad. Yang salah siapa? Ya yang salah ya yang murtad tadi gitu loh. Cuma yang kedua, kita juga setidaknya mendapatkan persenan walaupun sedikit. Karena apa? Kita mempraktekkan boykot yang tidak optimal. Kita udah tahu, sudah pernah dinengke sama satu kampung seminggu, ternyata malah enggak. Jadi ya sudah, biarin aja. Yang perlu kita waspadai adalah bahaya yang dia timbulkan. Maka jangan sampai ketika kita memboikot, walaupun itu boleh, malah menyebabkan hal yang lebih maborot. Lebih baik apa? Ya lebih baik dia sholat daripada dia nggak sholat. Ya fitnah kan kita bisa, ya sedikit demi sedikit kita bisa berikan edukasi kepada orang yang dekat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi monggo? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa penghutang majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum